Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngesti Dwi Junita dengan NPM 101201228 dari kelas C5 Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan perubahan laba rugi pada UMKM Bubur Ayam Miswan di Rancabentang, Kota Cimahi. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pemilik usaha tersebut, didapatkan informasi yang saya tuangkan ke dalam laporan laba rugi. Dari data ini didapatkan komponen-komponen laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini ada di bulan Desember dan bulan Januari. Nah, yang pertama penjualan bersih di bulan Desembernya ada 6 juta rupiah, kemudian di bulan Januarinya 6.300.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan di bulan Desembernya adalah sebesar 1.070.000 rupiah. Kemudian di bulan Januarinya ada harga pokoknya sebesar 2.600.000 rupiah. Kemudian laba kotor diketahui pada bulan Desember sebesar 75.000 rupiah. Kemudian di bulan Januari 95.000 rupiah. Nah, kemudian jumlah barang yang dijualnya pada bulan Desember adalah sebanyak 30 unit atau 30 porsi bubur ayam. Kemudian di bulan Januarinya terjual sebanyak 32 porsi. Kemudian untuk harga persatuannya di bulan Desember ini sebesar Rp5.000. Kemudian di bulan Januari naik sebesar menjadi Rp7.000. Kemudian untuk harga pokok persatuannya di bulan Desember adalah Rp2.500. Kemudian di bulan Januari sebesar Rp4.000. Nah, dari laporan laba rugi tersebut dapat disimpulkan. Nah, yang pertama ini terjadi peningkatan penjualan sebanyak 300.000 dari bulan sebelumnya, yaitu penjualan pada bulan Desember ini sebesar 6 juta rupiah menjadi 6.300.000 rupiah di bulan Januari. Kemudian yang kedua, harga pokok penjualan juga meningkat sebesar 1.530.000 rupiah, yaitu dari bulan Desember sebesar 1.070.000 rupiah menjadi 2.600.000 rupiah di bulan Januari. Kemudian untuk laba kotornya juga meningkat sebesar 25% sampai dengan 27%. Nah, atau sebesar Rp20.000 dari Rp75.000 di bulan Desember menjadi Rp95.000 di bulan Januari. Nah, untuk yang keempat, jumlah barang yang dijual juga meningkat sebanyak 2 porsi dari bulan sebelumnya, atau kenaikan ini sebesar 77%, yaitu 30 porsi di bulan Desember menjadi 32 porsi di bulan Januari. Nah, kemudian untuk harga persatuannya juga meningkat sebanyak Rp2.000, dari Rp5.000 di bulan Desember menjadi Rp7.000 di bulan Januari. Kemudian yang terakhir ada harga pokok persatuan juga meningkat sebesar Rp1.500, dari Rp2.500 di bulan Desember menjadi Rp4.000 di bulan Januari. Nah, kemudian setelah dianalisis, maka kita akan menghitung laba kotor. Yang pertama, perhitungan karena faktor penjualannya. Diketahui rumusnya yaitu quantity 2 dikali dengan price 2 dikurangi dengan price 1. Nah, maka 7.000 dikurangi dengan 5.000 dikali dengan 32 yaitu 64.000. Maka diketahui kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual adalah 64.000. Kemudian ya, perhitungan yang kedua adalah karena jumlah kuantitas penjualannya. Maka yang dihitung di sini adalah price pada bulan Desember atau price 1, kemudian ada quantity penjualan. Di sini maksudnya quantity penjualan yang kedua adalah di bulan Januari dikurangi dengan quantity yang pertama yaitu quantity di bulan Desember. Maka kita substitusikan angkanya yaitu 32 dikurangi dengan 30 dikali dengan 5.000, yaitu didapatkan hasil 10.000. Nah, kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualannya yaitu sebesar Rp10.000. Nah, kemudian perhitungan yang selanjutnya adalah karena harga pokok penjualannya. Nah, maka
diketahui rumusnya adalah kuantiti 2 dikurangi dengan HPP 2 dikurangi dengan HPP 1. Nah, harga pokok persatuan yang pada bulan Januari ini atau harga pokok persatuan yang kedua ini adalah 4.000 dikurangi dengan harga pokok persatuan di bulan Desember yaitu sebesar 2.500. Kemudian dikalikan dengan tadi kuantiti yang kedua adalah jumlah penjualan yang dilakukan pada bulan Januari yaitu 32. Maka 4.000 dikurangi dengan 2.500 dikali dengan 32 adalah 48.000. Nah, maka kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok persatuannya adalah sebesar 48.000. Kemudian perhitungan yang selanjutnya adalah karena jumlah kuantitas harga pokok persatuannya. Nah, maka diketahui rumusnya adalah harga pokok persatuan yang pertama atau di bulan Desember dikali dengan kuantiti yang kedua dikurangi dengan kuantiti yang pertama. Nah, maka kita substitusikan angkanya yaitu 32 adalah kuantiti di bulan Januari, kemudian dikurangi dengan kuantiti pertama yaitu kuantitas penjualan di bulan Desember, yaitu 32 dikurangi 30 dikali dengan harga pokok persatuan yang pertama yaitu di bulan Desember sebesar 2.500. Maka 32 dikurangi 30 dikali 2.500 adalah 5.000. Nah, maka diketahui kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok penjualan persatuannya adalah 5.000. Setelah perhitungan tersebut, maka kita input ke laporan perubahan laba rugi. Nah, yang pertama ada kenaikan penjualan yang diakibatkan. Yang pertama tadi kita hitung kenaikan harga jualnya yaitu sebesar 64.000. Kemudian perhitungan yang kedua adalah kenaikan karena kuantitas penjualannya yaitu sebesar 10.000. Maka kita jumlahkan kenaikan penjualan yang diakibatkan oleh harga jual dan kuantitas penjualannya itu sebesar 74.000. Kemudian perhitungan yang kedua tadi kita menghitung kenaikan harga pokok penjualan. Nah, yang diakibatkan yang pertama adalah kenaikan harga pokok per porsinya tadi kita dapatkan Rp48.000. Kemudian kenaikan kuantitas harga pokok penjualan persatuannya didapatkan angka sebesar Rp5.000. Kemudian kita jumlahkan 48.000 ditambah dengan 5.000 adalah 53.000. Kemudian untuk kenaikan laba kotornya tinggal kita kurangin aja. Kenaikan penjualan dikurangi dengan kenaikan harga pokok penjualan yaitu 74.000 dikurangi 53.000 yaitu maka diketahui kenaikan laba kotornya sendiri adalah 21.000 dari kedua bulan tersebut. Kemudian analisis dengan cara yang lain adalah kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama kenaikan dari laba kotor karena kuantitas penjualannya sebelumnya telah dihitung kenaikan harga pokok penjualannya sendiri yaitu 5.000. Kemudian dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan pada bulan Januari. Nah, pada bulan Januari diketahui kenaikan penjualannya sebanyak 2 porsi. Maka 5.000 dikalikan dengan 2 porsi adalah 10.000. Kemudian untuk perhitungan kenaikan laba kotor karena harga jualnya. Nah, ini kenaikan harga jualnya tadi harga jualnya adalah 5.000, kemudian naik menjadi 7.000, maka kenaikan harga jualnya sebesar 2.000. Kemudian dikalikan dengan kuantitas penjualan pada bulan Desember yaitu 30 porsi, maka 2.000 dikali dengan 30 adalah 60.000. Nah, kemudian perhitungan yang ketiga, ada kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan. Nah, ini adalah kenaikan harga jual dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan. Maka kenaikannya tadi adalah 2.000, sebesar 2.000, kemudian dikalikan dengan kenaikan kuantitas yaitu sebanyak 2 porsi. Maka 2.000 dikalikan dengan 2 porsi sama dengan Rp4.000. Nah, maka total kenaikan laba kotornya karena penjualan ini didapatkan 74.000, sama seperti sebelumnya yang kita hitung di dalam laporan perubahan laba rugi. Nah, kemudian untuk kenaikan harga pokoknya sendiri yang tadi 53.000. Nah, disebabkan oleh faktor-faktor yang pertama adalah karena kenaikan faktor kuantitas ada 5.000.
Kemudian kenaikan karena faktor harga pokoknya adalah 45.000. Kemudian kenaikan harga pokok per unit yang dikalikan dengan kuantitas tadi adalah sebanyak 3.000. Nah, jadi jumlah kenaikan harga pokok penjualannya adalah 53.000, sama dengan perhitungan yang dilakukan di laporan perubahan laba rugi. Kemudian setelah data-data tersebut didapatkan, maka bisa kita input ke dalam laporan akhir perubahan laba rugi, yaitu laporan perubahan dalam penjualannya, HPP-nya, dan laba kotornya. Nah, diketahui di bulan Desember ini penjualan sebanyak 6 juta rupiah, kemudian dengan HPP 1.070.000 rupiah. Kemudian diketahui laba kotornya adalah Rp74.000 di bulan Desember. Kemudian di bulan Januarinya penjualannya sendiri Rp6.300.000 dengan HPP Rp2.600.000. Kemudian diketahui laba kotornya pada bulan Januari adalah sebesar Rp53.000. Nah, untuk kenaikannya yang pertama, kenaikan di penjualannya ada Rp300.000. Kemudian di HPP-nya sebesar Rp1.530.000. Kemudian di laba kotornya naik sebesar Rp21.000. Nah, kemudian kita hitung untuk komponen-komponennya. Nah, yang pertama, perhitungan kuantitasnya adalah penjualannya sendiri tadi didapatkan angka Rp10.000. Untuk HPP-nya dia dapatkan Rp5.000. Maka laba kotornya diketahui 10.000 dikurangi dengan 5.000 adalah Rp5.000. Nah, untuk harga jualnya tadi kita sudah dapatkan Rp60.000. Nah, maka laba kotornya adalah Rp60.000. Kemudian ada harga pokoknya sendiri. Harga pokoknya sendiri adalah Rp45.000, maka laba kotornya Rp45.000. Nah, untuk kuantitas dan harga jualnya adalah sebesar Rp4.000, maka laba kotornya sendiri adalah Rp4.000. Nah, untuk kuantitas dan HPP-nya adalah Rp3.000, maka laba kotornya adalah Rp3.000. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk penjualannya sendiri. Yang pertama tadi ada 10.000 ditambah dengan 60.000 ditambah dengan 4.000. Maka hasilnya 74.000. Sama ya dengan yang di awal. Untuk perhitungan yang pertama, perhitungan yang kedua, dan di perhitungan akhir. Sebesar 74.000 kenaikan laba kotornya di penjualan. Kemudian untuk HPP-nya sendiri kita hitung, kita jumlahkan, yaitu 5.000 ditambah dengan 45.000 ditambah dengan 3.000 adalah 53.000. Nah, kenaikan laba kotornya sama dengan perhitungan yang pertama dan yang kedua, yaitu sebesar 53.000. Nah, kemudian untuk laba kotornya sendiri. Nah, di sini dengan catatan yang dengan tanda bintang ini kita kurangi. Nah, yang pertama kita tambahkan 5.000 dengan 60.000 adalah 65.000, kita kurangi 45.000, hasilnya adalah 20.000. Kita tambahkan 4.000 dengan 4.000 menjadi 24.000. Kita kurangi dengan 3.000, hasilnya 21.000. Maka laba kotornya sesuai dengan perhitungan yang pertama dan kedua adalah sebesar 21.000. Dari hasil perhitungan tersebut dan penelitian yang saya lakukan di UMKM Bubur Ayam Miswan di Rancabentang Kota Cimahi, maka diharapkan UMKM tersebut mengetahui akibat dari turun atau naiknya harga jual, kemudian dapat mengetahui naik atau turunnya harga pokok penjualan dari barang yang Bapak Miswan sendiri jual. Nah, kemudian analisis laba kotor ini sendiri juga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bagian penjualan. Nah, karena analisis laba kotor ini memberikan manfaat itu sendiri, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik atau turunnya harga jual. Nah, artinya di sini ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadinya kenaikan atau penurunan harga jual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.